Selamat datang, kita semua pasti pernah kan ngerasa stuck. Pernah banget. Mungkin dalam hubungan, di kerjaan, atau ya sekedar ngerasa jalan di tempat aja gitu. Rasanya kayak ada dinding tak terlihat yang nahan kita. Mau maju tapi nggak bisa. Betul. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bedah sumber yang Anda berikan. Sebuah percakapan yang mendalam banget dengan Tony Robbins. Di sini, dia membongkar akar dari perasaan buntu itu dan menawarkan semacam peta jalan yang jelas untuk keluar darinya. Dan sumber ini isinya daging semua ya. Penuh strategi praktis. Iya kan? Jadi, misi kita adalah mengekstrak kerangka kerja yang paling ampuh dan bisa langsung Anda terapkan. Mulai dari cara membuat keputusan yang benar-benar mengubah hidup, Sampai menemukan keseimbangan krusial antara pencapaian dan rasa puas di dalam hati. tepat. Itu poin utamanya sih. Ini bukan cuma soal motivasi ala kadarnya, tapi tentang mekanisme psikologis di baliknya. Oke. Kita akan lihat kenapa keputusan itu adalah kekuatan terbesar yang Anda punya. Gimana caranya membuat keputusan yang benar-benar nempel dan dijalankan. Dan perbedaan fundamental antara apa yang disebut ilmu pencapaian dengan seni pemenuhan diri. Ini semacam panduan untuk berhenti jadi manajer keadaan dan mulai jadi arsitek kehidupan Anda. Oke, mari kita langsung bongkar. Menurut sumber ini, alasan utama orang merasa buntu itu ternyata sederhana, tapi dalam banget. Rasa takut. Rasa takut, selalu itu ya akarnya. Takut salah langkah, takut nggak sempurna, takut sama konsekuensi yang belum tentu terjadi. Benar. Ada satu kutipan di sini yang menurut saya mengubah segalanya. Bukan kondisi Anda, melainkan keputusan Anda lah yang menentukan kualitas hidup Anda. Nah, itu dia. Kalimat ini memindahkan kita dari kursi penumpang yang pasrah sama keadaan ke kursi pengemudi. Tiba-tiba kita yang pegang kendali. Dan yang menarik, Robbins menggambarkan kemampuan mengambil keputusan ini seperti otot. Bukan bakat bawaan, tapi otot yang bisa dilatih. Oh, seperti otot ya? Iya, semakin sering Anda pakai untuk hal-hal kecil sekalipun, memutuskan menu makan siang dengan cepat, memilih film tanpa galau 1 jam, semakin kuat otot itu untuk keputusan-keputusan besar nanti. Jadi kalau kita lumpuh karena terlalu banyak mikir atau analisis paralysis gitu, itu sebenarnya karena otot kita lemah, bukan karena pilihannya yang terlalu sulit. Tepat sekali. Ada cerita yang sangat kuat di sumber ini tentang Jenderal Norman Schwarzkopf waktu Perang Teluk Pertama di Irak. Oke, Selama lebih dari 10 tahun, Pentagon, pusat komando militer AS, nggak bisa mengambil satu keputusan strategis yang krusial. Kenapa? Karena argumen dari kedua belah pihak sama-sama kuat. wow. Mereka terjebak dalam analisis tanpa akhir. 10 tahun itu waktu yang lama sekali untuk satu keputusan. Sangat lama. Lalu Jenderal Schwarzkopf datang. Dia mendengarkan kedua argumen itu hanya selama 20 menit, lalu langsung mengambil keputusan. Titik. 20 menit. 20 menit. Orang-orang di sekelilingnya kaget. Jenderal, bagaimana Anda bisa memutuskan secepat itu padahal kami sudah buntu bertahun-tahun? Dan apa jawabannya? Jawabannya sederhana tapi menusuk. Keputusan ini harus dibuat. Jika saya salah, kita akan tahu lebih cepat dan bisa langsung beradaptasi. Jika saya benar, kita lanjutkan. Wow. Pelajaran utamanya ada di situ. Tidak membuat keputusan adalah keputusan terburuk dari semuanya. Kelumpuhan hanya akan menjamin Anda tetap di tempat yang sama, sementara dunia terus bergerak. Cerita Jenderal Schwarzkopf itu menarik sekali. Berarti intinya, dalam situasi buntu, kecepatan mengambil keputusan, walaupun tidak sempurna, seringkali lebih penting daripada menunggu keputusan yang sempurna tapi tidak kunjung datang. Persis. Karena keputusan yang salah pun akan memberi Anda data baru, pelajaran baru. Sementara tidak memutuskan tidak memberi Anda apa-apa selain penyesalan di kemudian hari. Tunggu dulu, ini menarik. Ini menjelaskan kenapa resolusi tahun baru seringkali gagal kan? Iya, Kita merasa sudah memutuskan untuk lebih sehat atau lebih rajin, tapi beberapa minggu kemudian kembali ke kebiasaan lama. Ternyata, menurut sumber ini, membuat keputusan itu bukan proses satu langkah. Ada 3 tahap yang berbeda. benar. Ini kerangka yang sangat kuat. Tahap pertama adalah benar-benar memutuskan. Oke. Menariknya, kata decide dalam bahasa Inggris itu akarnya dari bahasa Latin, incision, yang artinya memotong. Jadi saat Anda benar-benar memutuskan, Anda itu secara mental memotong semua pilihan lain. Nggak ada lagi gimana kalau, tapi nanti.
Jadi ini bukan cuma niat di dalam hati ya? Jauh lebih dari itu. Untuk membuatnya nyata, Anda harus langsung melakukan sesuatu yang mengikat Anda pada keputusan itu. Robbins menyebutnya bakar perahu Anda. Bakar perahu. Ya, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Misalnya, kalau Anda mau memutuskan mau lari maraton, jangan cuma bilang saya mau latihan. Tapi langsung daftar lombanya, bayar biayanya, umumkan di media sosial. Oh, jadi ada konsekuensi nyata kalau kita mundur. Tepat. Tiba-tiba ada taruhannya, komitmen yang tak bisa diubah. Oke. Untuk keputusan yang lebih kecil, mungkin bentuknya bukan lompat dari tebing, tapi lebih seperti memasang jaring pengaman di bawah. Contohnya gimana tuh? Contohnya, alih-alih langsung resign dari pekerjaan untuk memulai bisnis, mungkin bakar perahunya adalah dengan menyewa ruang kerja kecil atau membayar deposit untuk sebuah kursus bisnis. Intinya adalah melakukan aksi fisik yang membuat keputusan itu lebih nyata dan sulit untuk dibatalkan. Oke, itu masuk akal. Jadi setelah memotong pilihan lain, apa tahap kedua? Tahap kedua adalah berkomitmen. Keputusan itu terjadi dalam sekejap, tapi komitmen adalah yang membawanya melintasi waktu. Disinilah mengapa Anda menjadi penting. Anda harus punya alasan yang begitu kuat, begitu emosional, sehingga saat rintangan datang, dan rintangan pasti datang, alasan itu lebih besar daripada godaan untuk menyerah. Dan yang ketiga, Ini yang paling kuat. Menetapkan atau resolve. resolve. Ini adalah kondisi psikologis di mana perang di dalam diri Anda sudah berakhir. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perdebatan internal. Anda tahu di dalam tulang Anda bahwa hal itu akan terjadi. Wah, Seperti Michael Jordan saat melempar bola di detik-detik terakhir. Baginya, sebelum bola itu lepas dari tangannya, dia sudah tahu itu akan masuk. Secara emosional, secara psikologis, bagi Anda, hal itu sudah selesai. jadi resolve itu bukan cuma soal tekad, tapi lebih seperti kondisi psikologis di mana keraguan itu sudah hilang sama sekali ya, seolah-olah masa depan itu sudah terjadi di kepala kita. Tepat sekali. Mungkin ini yang membedakan atlet juara dari yang sekedar hebat. Oke, Itu adalah tingkat kepastian internal yang membuat semua energi Anda fokus ke satu arah, bukan terpecah oleh keraguan. saya suka ide itu. Perang di dalam diri sudah selesai. Tapi sebelum sampai ke sana, banyak orang justru terjebak di awal, memilih di antara banyak opsi yang kelihatannya sama-sama berat. Betul. Seperti memilih pindah kota, ganti karir, atau investasi besar. Bagaimana kita bisa membedah pilihan-pilihan rumit itu secara sistematis tanpa pusing duluan? Nah, untuk dinding yang tebal seperti itu, kita butuh alat yang lebih presisi. Disinilah sumber ini menawarkan sebuah kerangka praktis yang disebut OCMR. OCMR. Kuncinya sederhana, lakukan di atas kertas bukan cuma di dalam kepala. Kepala kita mudah sekali kewalahan dan didominasi oleh emosi sesaat. Menuliskannya akan memberi kita kejernihan yang luar biasa. Oke, OCMR. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama. O yang pertama adalah outcomes atau hasil. Tulis dengan sangat jelas apa yang sebetulnya Anda inginkan dari keputusan ini. Oke. Bukan cuma satu hal, mungkin Anda ingin kebebasan finansial, lebih banyak waktu dengan keluarga, dan tantangan intelektual. Tulis semuanya. Lalu, yang paling penting, prioritaskan. Mana dari hasil ini yang non-negotiable, mana yang nice to have. Masuk akal. Lalu O yang kedua, options atau pilihan. Di sini sumbernya menekankan sesuatu yang penting. Jangan pernah hanya punya satu atau dua pilihan. Iya, ini penting. Satu pilihan itu bukan pilihan, itu paksaan. Dua pilihan adalah dilema yang membuat buntu. Anda harus punya minimal 3. Kenapa? Karena ini memaksa otak kita untuk kreatif dan keluar dari pola pikir hitam putih. Benar. Bahkan jika pilihan ketiga kelihatannya konyol, tuliskan saja. Kadang itu justru memicu ide-ide baru. Selanjutnya adalah C untuk consequences atau konsekuensi. Oke. Untuk setiap pilihan yang sudah Anda tulis, petakan sisi positif dan negatifnya. Apa skenario terbaiknya? Apa skenario terburuknya? Apa yang paling mungkin terjadi? Nah, langkah berikutnya yang menurut saya krusial. E untuk evaluate atau evaluasi. Betul. Di sini kita tidak hanya melihat konsekuensinya, tapi juga mengevaluasi probabilitas dari setiap konsekuensi itu terjadi. Otak kita cenderung melebih-lebihkan risiko terburuk meskipun kemungkinannya hanya 1%. Itu adalah jebakan emosional yang sering membuat kita lumpuh. Setelah evaluasi, kita masuk ke M untuk mitigate atau mitigasi. Mitigasi? Disinilah Anda menjadi arsitek solusinya. Lihat lagi daftar konsekuensi negatif Anda.
Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk mengurangi risikonya? Bisakah Anda menggabungkan bagian terbaik dari pilihan A dengan bagian terbaik dari pilihan C untuk menciptakan pilihan D yang hibrida dan lebih superior? Saya bisa bayangkan ini sangat berguna, misalnya saat memilih antara dua tawaran kerja. Satunya gaji lebih besar tapi jauh dari rumah, satunya lagi gajinya lebih kecil tapi pekerjaannya lebih bermakna. Iya, dilema klasik. Mungkin mitigasinya adalah mencoba menegosiasikan opsi kerja dari rumah di pekerjaan pertama atau mencari cara mendapatkan penghasilan tambahan di pekerjaan kedua. Jadi, kita tidak pasrah pada pilihan yang ada. Tepat. Anda proaktif membentuk pilihan yang lebih baik. Dan setelah semua kejelasan ini, barulah kita sampai pada langkah terakhir, R untuk resolve atau menetapkan. Oke. Dengan semua data di atas kertas, Anda kini punya fondasi yang kokoh untuk membuat keputusan akhir dan menjalankannya dengan keyakinan penuh. Perang di dalam kepala sudah selesai, karena Anda sudah memetakan medannya. Oke, jadi kalau kita kembali ke dinding yang kita bahas di awal tadi, otot keputusan adalah palu pertama untuk mulai membuat retakan. Dan kerangka OCMR ini adalah cetak biru untuk membongkar bagian dinding yang paling tebal dan rumit. Benar sekali. Tapi setelah dinding itu runtuh, apa selanjutnya? Ini bukan hanya soal membuat keputusan untuk dapat lebih banyak hal, kan? Tepat. Dan ini mungkin bagian paling dalam dari seluruh percakapan ini. Robbins membaginya menjadi dua pilar kehidupan yang luar biasa. Dua pilar? Yang pertama adalah ilmu pencapaian, the science of achievement. Ini adalah tentang strategi, tentang bagaimana caranya, ada pola dan resep untuk sukses dalam keuangan, kesehatan, atau bisnis. Ini bisa dipelajari, ditiru, dan dioptimalkan. Dan budaya kita, terutama budaya Barat, sangat terobsesi dengan pilar ini. Sangat. Tapi ada pilar kedua, dan ini yang seringkali terlewatkan, yaitu seni pemenuhan diri, the art of fulfillment. Seni pemenuhan diri? Disebut seni karena ini sangat personal, tidak ada resep pastinya. Apa yang membuat Anda merasa hidup dan berarti bisa jadi sangat berbeda dengan orang lain. Sukses mengejar pencapaian tanpa pemenuhan diri, menurut Robbins, adalah kegagalan terbesar. Sumber ini memberikan contoh yang tragis dan kuat dari Robin Williams. Seseorang yang dari kacamata ilmu pencapaian, dia mendapatkan segalanya. Popularitas, penghargaan Oscar, kekayaan, keluarga yang mencintainya. Tapi pada akhirnya, dia merasa hampeng. Contoh itu adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kedua pilar ini harus seimbang. Anda bisa memenangkan seluruh dunia, tapi tetap merasa kalah di dalam. Nah, yang menarik di sini adalah, Robbins mengatakan, kunci dari seni pemenuhan diri ini ternyata bisa disederhanakan menjadi dua hal, pertumbuhan dan kontribusi. Pertumbuhan dan kontribusi? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ada kutipan penting di sini. Kemajuan sama dengan kebahagiaan. Kemajuan sama dengan kebahagiaan? Pikirkan tentang itu. Bukan pencapaian yang membuat kita bahagia dalam jangka panjang, tapi perasaan bahwa kita maju dan bertumbuh. Itulah mengapa kadang setelah mencapai tujuan besar, ada perasaan hampa. Oh iya. Perjalanannya, proses pertumbuhannya, sudah selesai. Jadi, jika Anda ingin merasa hidup, Anda harus terus belajar, terus menantang diri sendiri. Jika Anda tidak bertumbuh, Anda sedang sekarat. Dan bagian kontribusinya? Saat Anda bertumbuh, Anda punya lebih banyak kapasitas untuk memberi. Disitulah kontribusi masuk. Ketika fokus Anda bergeser dari apa yang bisa saya dapatkan, menjadi bagaimana saya bisa membantu, sesuatu yang ajaib terjadi. Apa itu? Masalah-masalah pribadi Anda yang tadinya terasa besar, tiba-tiba menjadi kecil. Karena Anda sedang melayani sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Entah itu keluarga, komunitas, atau sebuah misi. Stres tentang diri sendiri akan menguap. Ini seperti resep anti buntu yang paling mendasar ya. Kalau merasa stuck, fokuslah untuk bertumbuh atau berkontribusi. Lakukan sesuatu untuk diri sendiri atau lakukan sesuatu untuk orang lain. Gampangnya begitu. Ilmu pencapaian itu seperti Anda mengikuti resep kue dengan sempurna. Anda dapat kue yang indah, itu sukses. Tapi seni pemenuhan diri itu soal, apakah Anda benar-benar menikmati makan kue itu atau tidak? Resepnya mungkin sama untuk semua orang, tapi rasa nikmatnya sangat personal. Dan seringkali rasa nikmat itu datang dari membagikan kue itu dengan orang lain. Oke, jadi mari kita rangkum semua ide besar ini. Untuk keluar dari perasaan buntu, pertama-tama sadari bahwa itu seringkali berakar pada rasa takut, dan mulailah melatih otot keputusan Anda dengan hal-hal kecil setiap hari. Kemudian,
Saat membuat keputusan penting, jangan hanya mengandalkan niat, gunakan proses 3 langkah. Memutuskan dengan aksi nyata, berkomitmen dengan alasan yang kuat, Dan capai kondisi menetapkan di mana keraguan sudah hilang. tepat. Inginkan dengan seni untuk menikmati dan menghargai apa yang Anda miliki, yang berpusat pada 2 mesin kembar, pertumbuhan pribadi dan kontribusi pada sesama. Pada akhirnya, semua kerangka kerja ini adalah cara untuk memotong kebisingan, keraguan, dan pemikiran berlebihan yang sering membuat kita lumpuh. Betul. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali, sebuah peta untuk kembali ke kursi pengemudi kehidupan Anda. Sebagai penutup, ada satu ide provokatif dari sumber ini tentang harga diri. Oh, ini menarik. Robbins mengatakan bahwa harga diri atau self-esteem itu tidak bisa diberikan oleh orang lain, tidak bisa didapat dari pujian atau validasi eksternal, itu harus diperoleh oleh diri Anda untuk diri Anda sendiri. Harus diperjuangkan sendiri ya. Iya, cara mendapatkannya? Dengan melakukan hal-hal sulit yang Anda tahu benar untuk dilakukan. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, yang bisa dibawa pulang dari pembahasan kita kali ini, melihat minggu yang akan datang, apa satu hal yang sulit namun benar yang bisa Anda lakukan? Bukan untuk orang lain, bukan untuk pujian, tapi murni untuk mendapatkan rasa hormat dari diri Anda sendiri.